tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Atas doa, atas dukungan dari semua jemaat-jemaat seklasis Kota Kupang Barat, kami diberi mandat, amanat untuk mengikuti persidangan selama 2 minggu di Sabu, dan puji Tuhan kami pergi dan pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Itu sesuatu yang luar biasa. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita belajar tentang keluarga yang menopang pelayanan. Dan dari bacaan ini kita menemukan ada 3 keluarga yang luar biasa. Keluarga yang pertama, keluarga Aquila dan Priscilla. Keluarga yang kedua, keluarga Titius Justus. Dan keluarga yang ketiga adalah keluarga Crispus. Saudara-saudaraku yang kekasih, cerita hari ini yang dibacakan kepada kita adalah bagian dari sebuah perjalanan pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Jadi setelah sidang di Yerusalem, Paulus mulai menjalani perjalanan pelayanannya. Ia memulai perjalanannya dari Yerusalem dan menuju ke Antioquia. Dari Antioquia dia bersama-sama dengan Silas menuju ke Syria Kilikia, kemudian ke Derbe Listra. Di Derbe Listra dia bertemu dengan Timotius sebagai anak rohani. Kemudian mereka mulai berjalan bersama-sama, mereka melanjutkan ke Makedonia, Filipi. Di Filipi ia bertemu dengan seorang penjual kain ungu di Tiatira yang bernama Lydia. Dan atas penginjilan, Lydia bersama seisi rumahnya memberi diri untuk percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Sehingga di Filipi, Paulus sempat tinggal di rumah Lydia. Dari Filipi ternyata mereka mengalami pergumulan di situ. Ada banyak orang yang menghasut pemerintah setempat sehingga di Filipi Paulus dan Silas dipenjarakan. Tetapi malam itu ketika mereka dipenjara, mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka memuliakan Tuhan, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Penjara hancur lebur, pintu-pintu terbuka. Kepala penjara ketakutan ketika pagi dia melihat semua terbuka. Dia takut bahwa Paulus dan Silas telah melarikan diri. Dia mau menghunuskan pedangnya untuk membunuh diri karena dia takut dia bertanggung jawab terhadap 2 tahanan ini. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan, kami masih ada, kami tidak kemana-mana. Dan peristiwa itu membuat kepala penjara minta untuk diinjili, dan ia menerima Tuhan. Dia dan seisi rumahnya menjadi orang percaya. Dari Filipi, Paulus melanjutkan perjalanan ke Berea. Dari Berea ke Athena. Kita tahu Athena adalah pusat sekolah-sekolah terkenal pada masa itu. Sekolah-sekolah filsafat terkenal ada di Athena. Dan di Athena, Paulus berhadapan dengan Apolos. Dia bertemu dengan Apolos di sana. Di sana juga dia berhadapan dengan orang-orang yang lebih memikirkan hal-hal yang bisa diterima oleh logika. Karena di situ pusat pendidikan. Jadi orang susah untuk menerima sesuatu yang di luar logika. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu seorang yang sudah mati dan bangkit. Karena itu tidak bisa dijelaskan oleh logika pada saat itu. Dan mereka bertolak belakang dan mereka tidak mau menerima penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi puji Tuhan, di Athena pula tidak semua orang menolak. Ada juga orang-orang yang menerima pengajaran penginjilan
dan ada yang namanya Dionysius dan seorang ibu bernama Damaris. Mereka menerima Tuhan, menerima penginjilan, keluarga mereka diselamatkan. Dari Athena, Paulus kemudian bergerak menuju Korintus. Di Korintus inilah yang kita baca pada saat ini. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga yang sedang mengalami persoalan, pergumulan, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang diusir dari kota Roma. Kita membaca di sini bahwa mereka adalah keluarga yang baru dikeluarkan dari kota Roma atas perintah Kaisar Claudius. Kita tahu bahwa Kaisar Claudius ini orang yang gila jabatan. Jadi kenapa saya mengatakan demikian? Karena bahkan dia memerintah untuk semua orang mentuhankan dirinya. Jadi tidak boleh ada penyembahan kepada hal lain selain menyembah kepada Kaisar. Sehingga orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang menyembah Allah, bukan kepada Kaisar. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma diusir keluar dari kota itu oleh sang Kaisar. Dan salah satu keluarga adalah keluarga Priscilla dan Aquila. Dan di Korintus Paulus bertemu dengan keluarga ini. Kekasih Tuhan sekalian, kita tahu bahwa keluarga yang baru memulai sesuatu setelah mereka keluar dari Roma, tentu ketika mereka sampai di Korintus, mereka baru memulai segala sesuatu. Mereka baru memulai usaha mereka. Korintus ini adalah salah satu dari 2 provinsi dari Yunani. Jadi Yunani ini ada 2 provinsi. Yang satu provinsi Makedonia beribu kota Tesalonika, dan yang satu provinsi Akaya, itu ibu kotanya Korintus. Dan Korintus adalah provinsi yang terpadat penduduknya dan terkaya, ya, memiliki pendapatan per kapita di atas kota Tesalonika atau Makedonia. Artinya rata-rata di sana orang kaya. Tetapi keluarga Priscilla adalah keluarga yang baru memulai usaha mereka, baru memulai pekerjaan mereka. Tetapi satu yang luar biasa ialah Priscilla dan Aquila ini menjadi orang yang menerima Paulus untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan melalui keluarga ini Paulus memulai penginjilannya di Korintus. Satu hal yang menarik bahwa Paulus ini juga seorang yang bisa pekerjaannya itu membuat tenda. Priscilla dan Aquila juga punya pekerjaan yang sama sebagai orang pembuat tenda. Tetapi mengapa saya bilang menarik? Mereka kan baru memulai usahanya. Priscilla dan Aquila kan baru memulai usahanya. Artinya mereka baru mulai dari nol. Sebenarnya kalau mereka berhadapan dengan orang yang bersaing dengan usaha yang sama, tentu mereka bisa saja tidak mau. Ya, tidak mau karena nanti mereka mengalami kerugian. Tetapi menjadi menarik ialah mereka mau menerima Paulus di rumah mereka, dan Paulus juga punya jenis usaha yang sama, yaitu membuat tenda selain melayani Tuhan dengan penginjilan, dan mereka bekerja bersama-sama. Paulus mencatat itu dalam bagian ini. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini sesuatu yang menarik. Bagi Priscilla dan Paulus, mereka mau menerima orang untuk tinggal bersama mereka. Mereka juga mau bekerja bersama-sama, meskipun usaha itu mungkin akan mengganggu arusnya usaha mereka. Ya, mujurnya usaha mereka. Tapi ini tidak menjadi halangan bagi Priscilla dan Aquila untuk menerima Paulus ada di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari situ Paulus terus melayani Tuhan melalui rumah-rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoge. Paulus memperkenalkan Yesus yang adalah Mesias kepada baik orang Yahudi yang ada di situ maupun orang-orang Yunani.
Dan terjadilah kembali perdebatan. Ada orang yang bisa menerima kabar tentang Yesus dan keselamatan, tetapi ada yang tidak bisa menerima. Mereka mengganggu terus pelayanan Paulus. Karena itu Paulus memilih untuk keluar dari tempat itu. Dari tempat di mana wilayah dekat rumah dari Priscilla dan Aquila. Selanjutnya ia pergi ke rumah seorang saudara, seorang keluarga, sebuah keluarga yang disebut di sini bernama Titius Justus. Titius Justus ini juga adalah seorang Yahudi. Ia juga menerima Paulus tinggal di rumahnya, yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah, bersebelahan dengan rumah ibadah. Dia menerima Paulus dengan sukacita dan di situ Paulus memulai lagi karya penyelamatannya. Masih sama-sama di kota Korintus tetapi berbeda tempat. Jadi Paulus memulai lagi pelayanan penginjilannya di rumah ibadat di samping rumah Titius Justus. Dan kebetulan kepala rumah ibadah itu yang bernama Crispus bisa menerima penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Dan pada akhirnya Crispus menjadi percaya. Ia dan seisi rumahnya memberi diri untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat, catatan kita mengatakan bahwa di tempat yang kedua itu Paulus diterima dengan baik dan ia tinggal kurang lebih 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mau dicatat, apa yang mau disampaikan kepada saya dan saudara tentang 3 keluarga ini? Jadi kita tidak saja menyoroti keluarga Priscilla dan Aquila, tetapi kita melihat bahwa ternyata dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, ada begitu banyak orang yang mau memberi, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Meskipun sederhana, yang mereka lakukan bukan penginjilan untuk sebuah pekerjaan, tapi yang mereka lakukan ialah mereka memberi hati mereka untuk kepentingan pelayanan. Rumah mereka buka dan mereka memberikan fasilitas yang baik untuk para pelayannya sehingga mereka bisa dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Saya membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat ketika kami ada di Pulau Sabu. Kami selama 2 minggu, papa mama kami dilayani dengan baik. Dan kami sangat bersyukur tim kami dari K3B, Klasis Kota Kupang Barat, kami mendapat fasilitas yang sangat baik. Kami diberi tempat penginapan yang ber-AC. Jadi ternyata tempat penginapan itu adalah homestay. Yang kalau dibayar 1 kamar itu kami mendapat 4 kamar ber-AC semua. 1 kamar itu biasanya orang pakai satu malam 250.000. Papa mama bayangkan 11 hari kami menaruh kepala kami di rumah penginapan itu. Dan kita harus membayar. Kalau kita harus membayar, maka kurang lebih 10 juta kami harus membayar untuk tempat membaringkan tubuh kami, ya. Karena 11 hari 4 kamar terpakai oleh tim kami. Dan papa mama yang punya penginapan itu siapa? Yang punya penginapan itu seorang janda. Dia seorang janda. Dan apa yang dia bilang ketika kami tiba dan kami diberi tempat bahwa nanti keluar rombongan K3B di tempat ini, kami diantar ke sana. Kami bertemu dengan pemiliknya, mama ini, dan dia langsung dengan sukacita, aduh terima kasih, aduh kami tidak tahu datangnya jam berapa, jadi saya belum sempat muat air panas bikin teh. Padahal kami begitu turun, kami disambut di gereja Yeruel Seba Kota. Kami makan minum di situ karena kami sampai itu jam 3 dini hari. Jadi jam 4 kami sudah sampai di Jemaat Yeruel Seba Kota. Kami disambut dengan teh panas, kopi panas. Kemudian kami makan pagi, baru kami diantar ke penginapan masing-masing. Itu baru jam 7 pagi.
Tapi mama ini dengan sukacita bilang, saya sudah dikasih tahu bahwa saya dapat tamu dari K3B, dari Klasis Kota Kupang Barat. Dan saya sudah siap 4 kamar. Ya. Awalnya kami tidak tahu bahwa mama ini seorang janda. Dia punya besok baru ketika kami bercerita, mama bilang saya sudah janda. Karena kuburannya ada kuburan suami di samping rumah. Dan kami bertanya, ini siapa punya kuburan mama? Saya punya suami. Saya sudah janda, sudah cukup lama. Saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata dari cerita ini, dari apa yang dirasakan oleh Paulus, juga dirasakan oleh kami pada tahun 2023. Apa yang dilakukan oleh keluarga Priscilla Aquila tidak saja terjadi pada zaman Perjanjian Baru, pada zaman Paulus, tapi juga ada keluarga-keluarga yang melakukan sesuatu untuk Tuhan hanya dengan memberi tempat penginapan. Mungkin kelihatan sederhana, tapi itu sesuatu yang bernilai besar. Bayangkan ia harus mau rela kehilangan 10 juta rupiah yang mestinya ia dapatkan dengan orang menginap di rumahnya, di tempatnya. Tetapi ia dengan sukacita dan selalu berespon ketika kami pagi-pagi baru buka pintu, mama ini muat air panas, itu ada ini, papa mama di Sabu itu terlalu mahal. Ya orang Sabu hebat ya, mereka bisa tinggal di Pulau Sabu yang sangat mahal. Di Sabu itu minyak tanah 5 liter 1 jerigen itu 50.000. Tetapi mama janda ini selalu menyiapkan air panas bagi kami pagi-pagi untuk bisa minum pagi. Mama ingat nanti pagi-pagi bikin teh dulu baru keluar, tidak boleh keluar dengan perut kosong. Papa mama ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang ini mama ini seorang perempuan yang hebat, seorang perempuan janda yang luar biasa. Dia memberi bukan dari kelebihannya, tapi dia memberi dari apa yang ada padanya. Apa yang bisa ia lakukan? Kami sempat bertanya, mama ini 1 malam berapa kalau di sini? 250 ina, tapi ina sen boleh tanya-tanya itu saya kasih untuk Tuhan. Sen boleh tanya-tanya itu. Ina sen boleh tanya itu. Saya sudah omong dengan gereja bahwa tempat saya akan kasih untuk 1 klasis. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila bisa saja dilakukan oleh orang lain, mampu dilakukan oleh orang lain, tetapi justru mereka tidak melakukannya. Priscilla dan Aquila tidak saja memberi rumah mereka, tempat mereka, tapi keluarga mereka beri untuk pekerjaan pelayanan. Waktu mereka berbagi untuk pekerjaan pelayanan. Demikian juga 3 keluarga yang lain. Keluarga Titius Justus, ia juga memberi rumah tempat ia tinggal untuk tinggal bersama dengan Paulus, Silas dan Timotius. Dan di rumah Justus, Paulus tinggal kurang lebih 1,5 tahun, waktu yang cukup panjang untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Dan Justus memberinya dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar tentang apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kita belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan penginjilan, pelayanan melalui berbagai kegiatan, menjadi seorang penatuakah, diakenkah, pengajar. Mungkin kali ini Tuhan belum memberikan kita kesempatan untuk melayani seperti itu. Tetapi apa yang kita miliki bisa kita berikan untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meluaskan pekerjaan pelayanan. Dan ini yang dilakukan oleh keluarga-keluarga ini. Seorang yang bernama Crispus, yang menjadi kepala rumah ibadah di sinagoge tempat Paulus melakukan pekerjaan pelayanan, ia juga memberikan keluasan kepada Paulus. Kalau di sinagoge yang lain Paulus diusir, Paulus dibenci, Paulus disuruh keluar. Tapi di sinagoge tempat di mana Crispus menjadi kepala rumah ibadah, ketika ia menerima penginjilan, ia menerima Tuhan, dia memberikan keluasan kepada Paulus sehingga Paulus bisa ada di situ selama kurang lebih 1,5 tahun. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita memiliki perjalanan hidup masing-masing. Kesempatan untuk menjalani hidup ada pada kita. Bagaimana kita memaknai hidup kita tergantung dari bagaimana kita merasakan Allah di dalam kehidupan kita.
Tergantung dari bagaimana kita menyukuri kasih Allah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kita perlu untuk mempertanyakan ini dalam kehidupan kita. Selagi hari ini saya hidup, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya berikan untuk menopang pekerjaan pelayanan? Ya. Kekasih Tuhan sekalian, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Waktu yang biasa disebut sebagai kairos, waktu Tuhan, kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu Tuhan itu, kesempatan itu ada pada kita. Tetapi jika hari ini kita masih mendapatkan waktu Tuhan, maka apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini untuk menopang pekerjaan pelayanan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus, jika Priscilla dan Aquila mampu memberikan kehidupan keluarga mereka, jika Titius Justus mampu memberikan rumah mereka, jika Crispus sebagai kepala rumah ibadah mampu memberi waktu, memberi kesempatan bagi Paulus untuk pekerjaan pelayanan tidak terhenti, nama Tuhan tidak berhenti untuk disampaikan kepada dunia, maka saya dan saudara juga punya kesempatan yang sama. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu dulu, sekarang belum ada yang begitu lagi. Tapi di Sabu kami membuktikannya, bahwa sampai hari ini, padahal Sabu itu papa mama, minta maaf orang Sabu, masih banyak sekali yang masih jinitio, yang masih banyak orang yang dan kami di Sabu selama persidangan kami diingatkan oleh Ketua Sinode Mama Mary, bilang hati-hati dalam berpendapat, hati-hati dalam bersikap, karena saudara-saudara kita yang belum memeluk Kristen sedang memandang para anak-anak Tuhan yang datang di Pulau Sabu. Mereka sedang menilai ini anak-anak Tuhan, ini modelnya seperti apa, dan karena mereka belum menerima Kristus, mereka belum jadi Kristen. Karena itu yang sudah Kristen, hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam berkata-kata, hati-hati dalam bertingkah laku. Karena tingkah laku kita, kata-kata kita bisa saja menjadi berkat, menolong orang menerima Tuhan Yesus, tapi juga sekaligus tingkah laku kita, kata-kata kita bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang menjauh dari Kristus. Hari ini kita masih ada. Marilah kita menjalani hari-hari kita, bagaimana sikap kita, bagaimana keluarga kita bersikap, berkata-kata, menjalani hidup ini. Bagaimana cara kita untuk menopang pelayanan? Hanyalah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur itu akan menjadi nyata dalam kehidupan dan keseharian kita. Tuhan Yesus akan terus menolong kita dan memampukan kita. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, tetapi melalui apa yang ada pada kita. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan kepada saya dan saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan saudara terus menjalani hari-hari ini, dan Tuhan terus bekerja bersama-sama dengan saya dan saudara. Asalkan kita memberi diri kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama orang percaya di segala tempat pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,